Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizka Nurhanifah, NIM 20200170054. Saya sendiri, Safira Miftahul Jannah, NIM 202001730. Dan Ovia Anggraini, NIM 20200176164. Dari kelas 4A02 ingin mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik ini merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Mengapa demikian? Karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik ini dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama yaitu membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik ini bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif, berbeda dengan sektor swasta. Karena sifat output yang dihasilkan oleh sektor publik itu lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya ukuran kinerja non-finansial. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum. Terdapat empat tujuan. Yang pertama yaitu mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer dan memotivasi untuk pencapaian goal congruence. Dan yang kedua, mengomunikasikan strategi secara lebih baik. Dan yang ketiga, mengukur kinerja finansial maupun non-finansial secara berimbang. Yang terakhir, keempat, alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual maupun kolektif yang rasional. Selanjutnya, selain terdapat tujuan dari sistem pengukuran kinerja sektor publik, terdapat juga manfaat dari sistem pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan atau disepakati. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antara bawahan dengan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keempat yaitu membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi atau belum. Dan yang kelima, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang keenam, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Yang ketujuh, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati atau ditentukan. Terdapat 2 informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama yaitu informasi finansial, di mana dalam penilaian pelaporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.
Varian di sini berfokus pada dua varian, yaitu varian pendapatan dan varian pengeluaran. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja di sini digunakan sebagai indikator pelaksana strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan utama, yang merupakan suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Yang kedua, indikator kinerja kunci yang merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Dalam penggunaan indikator kinerja tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap unit organisasi berbeda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu biaya pelayanan, yang kedua penggunaan, yang ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat cakupan pelayanan dan kepuasan. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Nah, mekanisme untuk menentukan indikator kinerja memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem perencanaan dan pengendalian, di mana sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas dan didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab. Nah, untuk yang kedua adalah spesifikasi teknis dan standarisasi, yaitu di mana kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. Lalu yang ketiga yaitu kompetensi teknis dan profesionalisme, di mana untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja. Dan untuk yang keempat yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau alat pembinaan. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima yaitu mekanisme sumber daya manusia. Peran indikator kinerja bagi pemerintah. Yang pertama adalah untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu sebagai masukan untuk menemukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan untuk yang terakhir yakni untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya.
Unit cost statistik tersebut misalnya adalah untuk setiap pelayanan. Nah, itu ada dua, yaitu yang pertama biaya pelayanan per 1000 penduduk dan tenaga kerja per 1000 penduduk. Untuk pelayanan tertentu ditambah dengan ukuran lain, misalnya yang pertama pendidikan berupa rasio guru atau murid atau dosen atau mahasiswa. Lalu biaya per siswa dan subsidi per siswa atau mahasiswa per semester atau per tahunnya. Dan untuk ukuran yang kedua adalah jalan umum. Itu berupa biaya pemeliharaan per kilometer atau panjang jalan, serta biaya pemeliharaan per kilometer atau ukuran lain selain panjang jalan. Untuk ukuran lain yang ketiga adalah perumahan, merupakan biaya manajemen dan pemeliharaan per rumah atau biaya konstruksi per rumah. Dan untuk ukuran lain yang keempat itu ada angkutan kereta api. Itu meliputi persentase keterlambatan waktu dari jadwal pemberangkatan, persentase keterlambatan waktu sampai di tempat tujuan, persentase kereta api yang dibatal berangkatkan, dan jumlah kecelakaan kereta api. Nah, ukuran-ukuran statistik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat pembaca anggaran dan laporan keuangan pemerintah yang bukan ahli di bidang manajemen keuangan publik sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah. Pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencangkup tanggung jawab mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis, hemat, cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, lalu efisien, berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, lalu serta efektif, berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Nah, indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi, dan kepuasan publik. Kepuasan masyarakat sendiri dalam konteks tersebut dapat dikaitkan dengan semakin rendahnya komplain dari masyarakat. Pengembangan indikator value for money. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Nah, hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Lalu untuk indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama indikator alokasi biaya, ekonomi, dan efisiensi. Yang kedua adalah indikator kualitas pelayanan, efektivitas. Nah, untuk indikator kerja harus dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal. Nah, pihak internal sendiri dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi, atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan. Nah, untuk pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan pengidentifikasian masalah yang penting. Nah, selain itu, indikator kinerja juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dalam. Baik, pembahasan selanjutnya adalah 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama, ekonomi. Pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik atau spending less. Yang kedua, efisiensi. Output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya atau spending well. Yang ketiga, efektivitas. Kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau spending wisely. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi.
Pengukuran ekonomi hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengeluaran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Yang kedua, pengukuran efisien. Dengan rumus efisiensi output bagi input. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Untuk yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Untuk yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah estimasi indikator kinerja. Yang pertama, kinerja tahun lalu merupakan benchmark atau perbandingan bagi unit tersebut untuk melihat seberapa besar kinerja yang telah dilakukan. Yang kedua, expert judgment menggunakan pengetahuan dan pengalaman dalam mengestimasi indikator kinerja. Yang ketiga, trend. Trend digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam pencapaian kinerja unit kerja. Untuk rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BT. Y sama dengan indikator kinerja, A-nya adalah indikator kinerja autonomous, T-nya adalah time lag. Yang terakhir adalah regresi. Dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah E. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Lalu jenis tindakan kebijakannya adalah yang pertama input, yang kedua proses mengatur alokasi sumber daya input untuk dikonversi menjadi output. Untuk hasil kebijakannya adalah yang pertama keluaran atau output, yang kedua akibat atau tujuan fungsional, dan dampaknya outcome atau tujuan akhir. Yang ketiga distribusi manfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.